Istri Kedua, episode 32. Kamu harus kembali ke rumah sekarang. Tidak, Zira. Kalau aku pulang, pasti Viko dapat melihat tubuhku, sahutnya bingung. Kamu bisa memikirkan cara lain dan beri alasan yang tepat agar Viko tidak mencurigaimu. Tapi bagaimana dengan rekaman itu? Vita bingung. Aku sedang merencanakan sesuatu, tapi aku tidak bisa melakukan ini seorang diri. Aku harus mengatakan ini kepada Ziko. Semoga dia mengizinkanku. Memangnya apa rencanamu? Kamu akan tahu nanti. Sahut Zira, lalu mengambil pakaian Vita dan membantu wanita itu mengenakan pakaiannya. Zira menenangkan Vita agar bisa menjelaskan tentang kepergiannya hari ini. Setelah cukup yakin, mereka keluar dari hotel dan berpisah di tempat parkir. Zira mengemudikan mobilnya menuju Raharsya Group. Sementara itu, Vita melanjutkan mobil ke rumah. Ketika sampai di persimpangan rumahnya, dia mengolesi bedak ke lehernya. Bekas tato di leher sudah tidak terlalu terlihat karena itu bekas yang lama, tapi untuk bekas yang di tubuhnya masih ada dan malah bertambah. Dia hanya menutupi lehernya dengan bedak. Lalu setelah itu, melajukan mobilnya ke rumah. Ketika sampai jantungnya berdebar kencang. Semua jawaban atas pertanyaan Viko yang telah dipersiapkannya tiba-tiba hilang begitu saja. Dia memijat dahinya, lalu menenangkan debaran jantungnya. "Mama!" teriak Naura yang dapat melihat dari jendela rumah. Viko dan Angela langsung melihat. Lalu pria itu buru-buru keluar rumah. Dengan kepala tertunduk, Vita turun dari mobil. "Dari mana saja kamu? Aku sudah menghubungi beberapa kali," seru Viko. Tapi Vita hanya diam. Angela langsung menghampiri. "Tenang," dia menenangkan suaminya sembari menatap Vita. "Masuk, Vita," seru Viko tegas sembari mengarahkan tangannya ke pintu. Wanita itu langsung masuk ke dalam rumah. Vita masuk ke dalam kamar, berharap tidak ada pertanyaan yang menjebaknya. Viko menutup pintu kamar, lalu menatap istrinya. "Jawab aku, dari mana saja kamu? Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku?" serunya marah. "Maaf, aku sedang menenangkan diriku." Viko langsung berdesak kesal. "Apa sekarang kamu sudah tenang? Apa sekarang kamu tidak cemburu? Apa kamu sudah menerima Angela?" Pertanyaan Viko membuat Vita menutup telinganya. "Cukup, Viko, jangan membuatku gila," ujarnya menangis. Melihat Vita menangis membuat pria itu tidak tega. Dia memeluk erat istrinya, lalu mengelus rambut istrinya. Tapi tangannya memegang sesuatu yang basah. Seketika, dia langsung melihat tangannya. Darah. Viko melepaskan pelukannya. "Apa yang terjadi?" Dia melihat kepala Vita yang terluka. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Viko panik dan marah. Vita melupakan hal itu. Dia hanya memikirkan pertanyaan suaminya tentang keberadaannya dan tentang panggilan yang tidak dijawabnya. Dan untuk kepala yang terluka, dia belum menyiapkan alasan yang lain. "Jika aku bilang mengalami kecelakaan, pasti Viko akan mengecek mobilku." "Vita, katakan padaku, kenapa kepalamu berdarah?" desak Viko. "Aku tadi dirampok, tapi aku berhasil kabur," sahutnya bohong. "Di mana lokasinya? Kita harus melaporkan ini ke pihak yang berwajib." "Tidak perlu. Aku malas berurusan dengan pihak berwajib yang akan menyita waktuku untuk mengetik. Maaf aku mengabaikan panggilan darimu," ujarnya, lalu berlalu ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi dia kembali menangis. Dia merasa sangat berdosa karena telah mengkhianati suaminya, bahkan telah berbohong. Zira telah sampai di Raharsya Group, melangkahkan kakinya dengan cukup cepat. "Ziko ada?" tanyanya kepada sekretaris suaminya yang baru, yang berjenis kelamin laki-laki. "Ada," sahut sekretaris itu. Zira masuk ke dalam ruangan suaminya, dan di dalam ada Kevin yang sedang menjelaskan sesuatu kepada bosnya. "Hai sayang, sapa Ziko." "Hai," sahut Zira lalu meletakkan tasnya di sofa, lalu berjalan beberapa langkah dan duduk di kursi yang tepat ada di hadapan suaminya. "Apa ada masalah?" tanya Ziko sembari memperhatikan raut wajah istrinya. Zira melirik ke arah Kevin. Ziko memperhatikan arah tatapan istrinya. "Apa kamu tidak mempercayai dia?" Ziko menunjuk Kevin. Lalu pria itu menoleh ke arah Zira. "Aku percaya, hanya saja ini tentang aib." "Aib kita dia tahu," sahut Ziko lagi. Kevin telah mengetahui semua rahasia rumah tangga mereka, dan pria itu juga banyak membantu Zira dan Ziko. "Ini bukan aib kita, tapi aib orang lain," sahut Zira lagi. "Sejak kapan kamu mengurusi aib orang lain?" ejek Ziko. "Sejak tadi," sahut Zira singkat, lalu melirik ke arah Kevin. "Vin, bisa dipercepat? Aku perhatikan gerakanmu mirip kura-kura," ejek Zira yang tahu jika pria itu selalu bekerja sangat cepat. "Katakan saja tidak perlu takut sama si Kevin. Dia bisa menjaga rahasia. Benar kan, Vin?" tanya Ziko. "Tergantung, Tuan." "Apanya digantung?" tanya Ziko lagi. "Susu, Tuan," sahutnya, dan kedua pria itu tertawa. "Cukup, ini masalah serius. Kita membutuhkan pertolongan. Kita bukan polisi." "Ziko," Zira merapatkan giginya. Suaminya selalu saja bercanda. "Aku serius." Ziko menatap istrinya dengan lekat, sembari melipat kedua tangannya. "Kita sedang ada masalah." "Tunggu, apa yang kamu makan siang ini?" tanya Ziko. "Kenapa?" tanya Zira balik. "Ada cabai." "Apa?" Zira buru-buru mengambil ponselnya dan mengarahkan ponselnya ke giginya. "Di mana cabenya?"
Tanya Zira, masih sibuk menatap ponselnya. Di pasar, sahut Ziko, lalu tertawa, diikuti Kevin. Jika mereka bertiga telah berkumpul, ada saja yang menjadi bahan gurauan, baik Zira, Kevin maupun Ziko. Cukup, dengarkan aku, waktunya serius, ujar Zira. Jangan ada yang menyela pembicaraanku sebelum aku selesai bicara. Bisa? Bisa guru, sahut Ziko dan Kevin bersamaan. Vita sedang mendapatkan masalah. Zira menceritakan kejadian dari awal sampai kejadian di hotel barusan juga diceritakannya. Kedua pria itu mendengarkan dengan seksama. Vita, Ziko menggelengkan kepalanya. Jika belum siap lahir batin, kenapa harus meminta suaminya untuk menikah lagi? Ziko menyalahkan keputusan Vita. Sudahlah, kita tidak membahas masalah itu, tapi aku ingin menjebak pria itu. Caranya? Tanya Ziko penasaran. Aku akan datang ke klub malam sama seperti Vita. No, tolak Ziko. Sayang, jika tidak seperti itu, kita tidak bisa menjebaknya. Kenapa tidak lapor ke polisi? Timpal Kevin. Dia takut Viko tahu, sahut Zira lagi. Jika kamu mabuk beneran bagaimana? Gerutu Ziko tidak setuju. Apa gunanya kalian berdua? Zira melirik ke arah dua pria itu. Lalu mulai merencanakan penjebakan untuk Farid. Malam hari, semua telah berkumpul di ruang makan. Mereka duduk di tempat masing-masing. Ketika Viko mau makan, Angela segera mengambil piring suaminya. Tapi ketika melihat ada Vita yang merupakan istri pertama, dia meletakkan kembali piring itu. Silakan Angela, ujar Vita. Dia memberikan hak penuh kepada Angela. Dia harus sadar diri jika dirinya sangat kotor. Angela mengambilkan makanan untuk suaminya, sedangkan Vita hanya diam sembari menatap makanan yang ada di depannya. Viko terus memperhatikan istrinya yang banyak melamun. Bagaimana lukamu? Tanya Viko. Vita sedang melamun. Dia tidak mendengar pertanyaan suaminya, sampai Viko mengulangi pertanyaan itu lagi. Iya, ada apa Viko? Tanyanya gugup. Bagaimana lukamu? Aku sudah memberikan obat luka, tidak ada darah lagi. Berdarah? Apa yang terjadi? Tanya Angela sembari meletakkan piring Viko. Hanya luka kecil, sahutnya lalu mulai menyantap makanannya. Dia tidak semangat untuk menyantap makanan itu. Hanya beberapa suap, lalu dia berlalu meninggalkan ruang makan. Viko dan Angela memperhatikan itu. Di dalam kamar, Vita duduk sembari menekuk kedua lututnya. Bayang-bayang kejadian tadi siang dan kemarin malam membuatnya pusing. Dia memijat dahinya, dan ketika itu Viko masuk. Pria itu langsung duduk di pinggir tempat tidur dan memijat istrinya. Kita ke rumah sakit ya, ajak Viko. Tidak Viko, aku baik saja. Tolaknya lalu membaringkan tubuhnya ke kasur. Viko ikut membaringkan tubuhnya, lalu mengecup leher istrinya. Aku sedang datang bulan, sahutnya bohong. Dengan mengatakan datang bulan, berharap Viko tidak menggaulinya. Dan benar, pria itu hanya mengecup dahi istrinya. Sudah berapa hari? Tanyanya ingin berlaku adil dalam memenuhi hasrat kedua istrinya. Baru hari ini. Karena aku tidak bisa, pergilah ke Angela. Ini bukan hari Jumat dan bukan jatahnya. Viko masih ingat dengan semua permintaan istri pertamanya. Vita membalikkan badannya dan menghadap ke arah suaminya. Pergilah, aku tidak akan memarahimu. Kapanpun kamu mau tidur di sana, silakan. Viko mengurutkan dahinya. Dia bingung dengan perubahan sikap istrinya yang cepat berubah. Aku akan tetap di sini bersamamu, ujar Viko sembari mendekap istrinya. Maafkan aku Viko, aku sangat berdosa. Aku tidak sanggup melayanimu, aku kotor. Vita hanya bisa mengungkapkan masalahnya di dalam hati. Untuk berujar secara langsung, dia tidak memiliki keberanian. Jika sampai video itu tersebar, bisa dipastikan Viko akan menceraikannya. Zira memakai pakaian yang seksi membuat Ziko langsung menegur istrinya. Ganti pakaianmu atau tidur di rumah, seru Ziko. Aku ingin menjebak pria itu. Jika pakaianmu kurang bahan seperti ini, pria itu tidak akan mendekatimu. Dia bisa menilai mana wanita yang sering ke tempat itu dan yang tidak. Berpakaian yang sopan. Apa yang dikatakan Ziko benar. Jika penampilan sangat seksi, dia seperti seorang wanita murahan. Dan pasti pria itu tidak tertarik untuk menjebaknya. Maka Zira mengganti pakaiannya dengan pakaian yang tertutup, mengenakan celana panjang dan kemeja lengan pendek. Setelah Ziko setuju dengan pakaian yang dikenakan istrinya, mereka sama-sama pergi ke klub malam itu bersama dengan Kevin. Mobil berhenti di klub itu dan setelah di dalam mereka berpencar. Zira duduk di depan meja bar, sedangkan Ziko duduk di tempat yang lain, dan Kevin duduk di depan meja bar dengan jarak beberapa meter dari Zira. Pesan apa? Tanya bartender. Minuman yang tidak terlalu memabukkan, sahutnya. Dia mengingat ucapan kita tadi siang yang menyebutkan kata itu ketika bartender bertanya. Bartender mulai menyiapkan minuman untuknya, dan Zira menatap sekelilingnya mencari pria yang bernama Farid. Silakan, ujar bartender sembari meletakkan gelas transparan. Zira menatap minuman itu. Dia tidak akan menyentuh minuman haram itu. Di mana pria itu? Gumamnya sembari menyisir dengan pandangannya, tapi sosok Farid tidak terlihat. Dia kembali menatap ke arah minumannya, dan suara seseorang membuatnya kaget. Hai cantik, sapa seorang pria dan berdiri di samping Zira.
Pria itu memperhatikan Zira dari atas sampai bawah. Kevin dan Zico sedang memperhatikan, dan mereka bersiap-siap jika pria itu membawa Zira ke dalam kamar. Bersambung.